Halo Moveners dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan baik ya. Karena Mamang yang punya channel lagi malas jadi Ekte yang melanjutkan alur filmnya gak apa-apakan. Ekte lanjutkan ulas film Mortal Kombat part keduanya. Di part pertamanya Kulyong dan kawan-kawan yang sedang mencari kuil Raiden dan bertemu dengan Liu Kang. Lantas mereka pun dibawa Liu Kang ke tempat kuil Raiden. Gimana kelanjutannya? Yuk kita ulas. Jangan lupa untuk siapkan kopi panas, suhu kacang ubi-ubian dan jagung beleduk untuk menemani hari kalian yang dicekam corona. Ulas film EE. Setiba di kuil Raiden, Liu Kang memberikan arahan supaya lebih keras berlatih karena ini akan mempertaruhkan bumi. Musuh bebuyutannya Outworld akan terus mengganggu mereka dan membunuh semua yang mereka sayangi. Our greatest enemy. Because if you fail to discover your inner power, the most brutal and murderous of all the... Lantas Sonya melihat Jax yang sudah tak sadarkan diri di situ. Liu Kang menjelaskan dia yang membawa Jax saat pertarungannya usai melawan Sub-Zero. Dan tugas dia membawa para pejuang Earth Realm ke situ. Namun Jax perlu perawatan untuk disembuhkan dan memberi tangannya kembali dengan memasangkan tangan buatan. Be patient. We must go. He awaits. Lantas Liu Kang membawa mereka ke tempat Lord Raiden. Setiba di tempatnya Lord Raiden, dia sangat kecewa para pejuangnya yang masih sangat lemah dan belum siap. Dan juga melihat Sonya yang tak mempunyai tanda. Kano sendiri, dia seorang yang arogan, lantas menyerang Kano dengan petirnya. Kulyong yang meminta Raiden untuk membimbingnya karena dia punya keluarga yang dia sayangi dan dia juga siap untuk mati sekalipun. And Shang Tsung will enslave the entire human race. There is nothing for you here. Liu Kang yang sedang meditasi dikejutkan kedatangan Sub-Zero. Lantas Liu Kang melemparkan bola api yang tak mengenai Sub-Zero. Lalu dibalas Sub-Zero dengan melemparkan es yang mengenai Liu Kang. Sub-Zero berniat membunuh Liu Kang yang sudah ia lumpuhkan. Namun ada sebuah topi terbang yang menggagalkannya. Kung Lao pun datang untuk membantu. Namun ternyata Sub-Zero tidak datang sendiri, dia bersama Samsung dan Milina yang ingin mengakhiri semuanya dan mau merebut bumi. Lord Raiden dan para pejuang Earth Realm pun hadir di situ. Lantas Raiden melarang pertarungan karena belum waktunya untuk bertarung. Namun Samsung menghiraukan pernyataan Raiden tersebut dan ingin mengakhiri semuanya, kemudian berniat menyerang mereka. Namun Raiden mengaktifkan portalnya untuk melindungi tempatnya tersebut. Dan mereka pun mundur karena gak bisa masuk ke tempat tersebut karena sudah dilindungi portal perisai yang dibuat Raiden. You are correct, Thunder God. I have come for your souls. Liu Kang membawa mereka untuk berlatih supaya kekuatan mereka muncul. Dia menjelaskan tanda tersebut bisa mengeluarkan kekuatan yang disebut Arcana. Dia dan Kung Lao sendiri sudah mendapatkan arcananya. Liu Kang arcananya api, dan Kung Lao arcananya topi terbang. Lantas mereka masuk ke arena pelatihan. Namun Sonya gak bisa masuk karena arena tersebut untuk para pejuang yang terpilih. You're welcome to stay with us, Miss. We wouldn't be here without her. She's one of us. Di sisi lain Sonya yang berada di tempat Jax. Dia melihat Jax yang sudah sadarkan diri. Dan Jax pun yang kebingungan melihat tangannya yang sudah diganti dengan tangan buatan. Sonya pun menenangkan dia dan menyuruh beristirahat. It's okay, it's okay. It's okay. What happened? Kulyong yang berlatih untuk membuka arcananya melawan Kung Lao. Namun pertarungan tersebut tak membuahkan hasil. Kulyong yang kalah karena topi yang dilemparkan Kung Lao. Begitupun Kano, cuma dengan serangan yang sama sapuan kaki Liu Kang saja gak bisa menghindar. Artinya mereka masih harus terus berlatih untuk membuka arcananya tersebut. Yeah, put a fucking shirt on, Magic Mike. Liu Kang yang menjahit luka Kulyong karena serangan topi Kung Lao.
Menceritakan awal mula dia berasal dan memberitahu juga kapan dia bisa membuka arcananya. I chose to take it from you. So how did you find your arcana? Found me half dead in the gutter. Di sisi lain, Jax yang sedang berlatih membiasakan diri menggunakan tangan buatannya mulai putus asa. Tapi Sonya memberikan semangat dan mengingatkan Jax. Saat pertama dia jadi seorang prajurit militer, Jax selalu membimbingnya dan menyemangati dia supaya tidak putus asa. Get off your fucking ass, Major. You trying to tell me something, soldier? But all I ever wanted was to be accepted by you. Di sebuah makan malam mereka pun berkumpul. Kano yang meminta telur gulung menyuruh Kung Lao untuk mengambilkannya. Namun Kung Lao yang tak dihargai mengumpat dan merendahkan Kano. Adu mulut pun terjadi. Liu Kang pun ikut menegur Kano yang arogan, namun Kano malah mengejek mereka sampai ketegangan pun terjadi. Kano yang marah tiba-tiba mengeluarkan laser dari salah satu matanya yang mengarah kepada Kung Lao, namun ditepis dengan topinya tersebut. Sontak semuanya kaget Kano yang sudah terbuka arcananya. Dan Kano pun senang dengan kemampuannya tersebut. Better than fireballs, you pussy! Ah, laser beam! Keesokan harinya Liu Kang memaksa Kulyong untuk cepat membuka arcananya. Karena gak ada waktu lagi untuk menunggu. Diperlihatkan Kulyong yang dihajar Kano pun tak berdaya. Lantas Kulyong yang putus asa melihat foto keluarganya di handphone. Yang didatangi Sonya untuk menemaninya. Lantas Lord Raiden pun menghampiri mereka. Dan mengatakan Kulyong yang gagal gak bisa membuka arcananya jadi beban bagi yang lain. Lantas Raiden pun menjelaskan tanda yang berada pada Kulyong. Itu dari keturunannya yang berasal dari salah seorang ninja terhebat yang pernah ada di bumi. Namanya Hanzo Hasashi. Dia dibunuh dengan keluarganya. Sama pembunuh yang sama memburumu sekarang. Yaitu Sub-Zero. Saat dia mati, Hanzo turun ke Netherrealm. Neraka terdalam mencari balas dendam tanpa henti. Tapi garis keturunannya tetap hidup. Dia menyelamatkan anak Hanzo yang masih hidup. Dan menyembunyikannya di suatu tempat. Selama berabad-abad tanda tersebut turun-temurun. Dan dia berharap kekuatan dalam garis keturunannya masih kuat di dalam dirinya. Namun kini penilaiannya salah. Dan lantas Raiden pun menyuruh Kulyong pergi dari situ. Untuk menemui keluarganya. Sonya menahan agar Kulyong jangan menyerah dan bertahan. Namun Kulyong yang putus asa tetap pergi dari situ. Di sisi lain di Outward pasukan Samsung pun berkumpul. Mileena, Nitara, Kabal, Jenderal Reiko dan Sub-Zero. Samsung memberikan arahan tentang musuh mereka yang tak sebanding dan mau merencanakan penyerangan. Lantas memikirkan gimana caranya untuk menghilangkan perisai yang dibuat Lord Raiden supaya mereka bisa masuk. Salah seorang dari mereka namanya Kabal yang kenal dengan Kano. Dia berkata bisa memanfaatkan Kano untuk dijadikan sekutu. Kemudian Goro pun datang untuk bergabung. Dan disambut Samsung dengan senang. It is an honor to have Shokan blood on our side. Dikuil Raiden Kano yang bosan melihat perisai dan didatangi Kabal. Mereka pun berbincang. Kabal memprovokasi Kano dan menawarkan uang yang banyak untuknya. Dia disuruh menghancurkan tongkat petir pusat dari inti perisai tersebut. Dan Kano pun menyetujuinya. Di sisi lain Kulyong yang berada di rumahnya dikagetkan dengan suara yang berasal dari gudang. Dia pun mencoba mencari tahu dan mendatangi gudang tersebut. Kemudian muncullah Goro yang lantas menyerang dia. Diperlihatkan Kano yang menghancurkan tongkat petir dengan salah satu matanya mengeluarkan laser. Dan perisai yang menghalanginya pun menghilang. Lantas asap hitam pun muncul di arena tempat para pejuang Earthrealm berkumpul. Dan muncullah Samsung dan pengikutnya yang mau menyerang mereka. Lalu Kano pun muncul yang berkhianat telah menghancurkan tongkat petirnya. Pertarungan pun terjadi. Liu Kang menghadapi Kabal. Jax bertarung dengan Jenderal Reiko. Sonya yang menghadapi Mileena sampai kewalahan. Hingga trisula milik Mileena menusuk ke bahu Sonya. Dan sesaat Mileena mau membunuhnya. Dia menjilat darah yang menempel di trisulanya. Lantas mengurungkan niatnya. Karena Sonya bukanlah orang yang terpilih jadi petarung.
Sonya yang terkapar didatangi Kano, dan lantas dilemparkannya ke jurang. Di tempat Jax yang terkapar pingsan, dan ditimbun dengan serpihan patung yang ditembaknya dengan mata laser miliknya. Kung Lao yang berada di arena menghadapi Nitara yang disuruh Samsung. Karena Nitara bisa terbang lantas Kung Lao pun berkonsentrasi. Dan pada saat itu pun Nitara menyerangnya. Namun serangan tersebut bisa dihindari Kung Lao yang lantas menaiki punggung Nitara. Dan Kung Lao pun memanggil topinya untuk dijadikan senjata. Dan fatality pun terjadi. Flawless victory.